Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Abel Ramdhani dengan NIM 2020 008201. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek hukum dalam perjanjian kerja bersama atau bisa disebut PKB antara karyawan dengan perusahaan, yang dimana dosen pengampunya Ibu Nala Tri Kusuma. Bisa langsung masuk ke materi. Pendahuluan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, perjanjian tenaga kerja, peraturan majikan ataupun menyalahi ketentuan hukum. Sedangkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang terjadi akibat dari tenaga kerja. Syarat-syarat perburuan atau dengan kata lain perselisihan yang gak timbul berhubung dengan tidak kerja adanya persesuaian pada mengenai syarat-syarat dan atau keadaan perburuan. Dalam pengaturan ketenaga kerjaan yang baru, konsep yang dipakai adalah perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan kerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PKB antara serikat karyawan dengan manajemen dan hambatan-hambatan yang ada dalam PKB, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Tinjauan pustaka. Pengertian perjanjian pengajian atau persetujuan biasanya diatur dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tetapi menurut subjektif, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian sebagaimana lebih dikemukakan di atas. Maka rumusan yang dapat dianggap tepat dari definisi perjanjian itu adalah: perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya, untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian dilakukan secara lisan. Untuk perjanjian tersebut sama kekuatan dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai untuk sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Di sini kita masuk ke materi asas-asas perjanjian. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam belakang tiap sistem hukum yang telah mendapat bentuk perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi,
keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih. Di antaranya semua norma hukum yang ada, asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Di sini ada 5 asas perjanjian menurut ilmu hukum perdata. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak atau bisa disebut freedom of contract. Asas konsialisme bisa disebut konsialis. Asas kepastian hukum atau bisa disebut pacta sunt servanda. Asas itikat baik atau bisa disebut good faith. Asas kepribadian bisa disebut personality. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUA Perdata yang berbunyi semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Asas konsensualisme atau konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUA Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan atau kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah perseruan atau kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum yang atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda. Asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur atau debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik menjadi 2 macam, yakni itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Pada itikat yang pertama, seorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai. Asas kepribadian personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 13, 15 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan pada umumnya seorang yang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk mengadakan suatu perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Sini kita masuk ke syarat-syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian yang dihendaki oleh undang-undang
haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa celah. Mengenai syarat sahnya untuk perjanjian secara umum diatur dalam pasal 130 KUA Perdata, yaitu: yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Keempat, syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Syarat subjektif. Syarat subjektif adalah menyangkut pada subjek perjanjian. Ini adalah berkaitan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, di mana hal ini meliputi: A. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri. Yang kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan atau atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas. Yang kedua, syarat objektif. Syarat objektif adalah syarat menyangkut para objektif perjanjian. Ini meliputi: yang suatu hal tertentu dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak objek perjanjian tersebut, dan berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat suatu hal tertentu. Di sini syarat-syarat objektif dalam perjanjian yaitu sebab hal-hal yang diatur oleh pasal 1335 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah hal. Yang pertama, bukan tanpa sebab, artinya jika ada sebab daripada yang dinyatakan adanya sebab yang palsu atau dipalsukan. Yang kedua, bukan sebab yang palsu, artinya adanya sebab yang dipalsukan. Ketiga, bukan sebab yang terlarang apabila berlawanan dengan kesesuaian dan atau ketertiban umum. Di sini bisa kita masuk langsung ke unsur pelaksanaan perjanjian dan wanpertansi. Macam-macam hal dijanjikan untuk melaksanakan perjanjian itu di dalam 3 macam, yaitu: 1. Perjanjian untuk memberikan dan menyerahkan suatu barang. 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak dapat berbuat sesuatu. Di sini ada pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda atau bisa disebut Arbeidsovereenkomst pada pasal 1601 KUH Perdata berikan pengertian sebagai berikut: perjanjian kerja adalah suatu pihak ke satu si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawa perintah di pihak yang lain, si majikan, untuk suatu tertentu melakukan pekerjaan dan menerima upah. Di sini kita bisa langsung masuk ke PKB. Pengertian perjanjian kerja bersama PKB. Perjanjian kesepakatan kerja bersama KKB atau istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja bersama PKB. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Collective Labor Agreement CLA, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Collective Arbeidsovereenkomst atau CAO. Perjanjian ini dikenal dalam Hasanah Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata. Di sini ada juga kewenangan perbuatan PKB. Kewenangan perbuatan PKB adalah berkaitan dengan pihak dapat dan mempunyai wewenang untuk membuat PKB. Dari pengertian PKB tersebut di atas sudah dapat
diketahui apa saja para pihak yang dapat dilakukan oleh perbuatan PKB. Para pihak pihak tersebut adalah pekerja dan pengusaha. Tata cara pembuatan PKB. Prosedur PKB untuk mengetahui cara pembuatan perjanjian kerja bersama PKB yaitu sebagai berikut. Salah satu pihak atau dalam kurung serikat pekerja atau serikat atau pengusaha mengajukan perbuatan perjanjian kerja. Perjanjian PKB secara tulis disertai konsep perjanjian kerjasama PKB. Minimal keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh 50% 50 dari jumlah pekerja atau buruh yang ada pada saat pertama pembubaran perjanjian kerja bersama PKB. Yang ketiga, perundingan dimulai paling lama 30 hari sejak permohonan tertulis. 4. Pihak-pihak berunding harus pengurus SP atau SB dan dipimpin oleh perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa masing-masing. 5. Perundingan dilaksanakan oleh tim perundingan dari kedua belah pihak masing-masing 5 orang. Yang keenam, batas waktu perundingan bipartit 30 hari sejak hari pertama dimulai perundingan. Yang ketujuh, selama proses perundingan masing-masing pihak A dapat berkonsultasi kepada pejabat Denpanker. B. Wajib merahasiakan hal-hal yang sifatnya belum final sebagai keputusan perundingan. Di sini ada juga tata cara perbuatan PKB. Bila sudah 30 hari perundingan biparti menyelesaikan perbuatan perjanjian kerja bersama PKB, salah satu pihak wajib melaporkan kepada kantor Denpanker untuk diperantarai atau dapat melalui lembaga arbitrase. Batas waktu permentaraan penyelesaian arbitrase maksimal 30 hari. 10. 30 hari pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase tidak berhasil, maka pegawai perantara harus melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Yang ke-11, Menteri Tenaga Kerja menempuh berbagai upaya untuk langkah-langkah penyelesaian perbuatan perjanjian kerja bersama PKB maksimal 30 hari sejak ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama PKB sah dan resmi berlaku, serta mengikat kedua belah pihak dan anggotanya. Yang terakhir, setelah disepakati dan ditangani perjanjian kerja bersama PKB tersebut wajib didaftarkan kepada Denpanker. Kedua belah pihak wajib menyebarluaskan isi dan makna perjanjian kerja bersama PKB kepada semua pihak dalam lingkungan kerjanya. Di sini masa berlakunya PKB. Masa berlakunya PKB paling lama 2 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara berakhir karena waktunya sudah habis. Dapat juga berjanjian pembubaran berakhir sewaktu-waktu, yaitu adanya kemungkinan untuk mohon pengadilan agar perjanjian pemburuan yaitu dinyatakan berakhir karena alasan yang memaksa, yaitu bila mana tidak diperhatikan menimbulkan rasa tidak adil. Peraturan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 memberikan pengertian peraturan. Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang
Isikan tentang syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, dan tata tertib perusahaan. Di sini bisa kita ambil kesimpulan pelaksanaan perjanjian kerja PKB antara pekerja yang manajemen perusahaan mulai dari PKB yang pertama kali berlaku sampai PKB yang terakhir berlaku tidak dapat pelanggaran dari sisi kualitas masalah. Namun demikian, pelanggaran terhadap PKB tersebut juga mengakibatkan kendala bagi hubungan kerja antara karyawan. Pelaksanaan cara membuat suatu perjanjian bersama, peran dan fungsi dalam perjanjian kerja PKB harusnya tetap diperhatikan dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang menyangkut keberadaan tenaga kerja. Karena dengan keterlibatan sejak awal dan menentukan kebijakan yang menyangkut karyawan melalui peran dan fungsi, Sekar dapat mencegah bagi adanya perselisihan hubungan industrial. Baik, sekian presentasi saya. Mohon apabila ada salah kata atau kurang dimengerti, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.